Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winarni, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Wonogiri. Hari ini saya mendapatkan tugas modul 3.1A7, Jurnal Monolog Refleksi, Demonstrasi Kontekstual Pengambilan Keputusan sebagai Pemimpin Pembelajaran. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak, baik di sekolah maupun di lingkungan. Tentunya sebagai seorang guru atau seorang pendidik, seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Guru sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak pada salah satu pihak terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah termasuk ke dalam dilema etika atau merupakan bujukan moral. Nah, pada modul 3.1 ini, saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat di SD Negeri 3 Suci dengan cara memanfaatkan waktu-waktu yang luang untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu komunitas kelompok kerja guru atau KKG. Nah, komunitas KKG ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan kompetensi guru. Nah, kemudian dalam kesepakatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas teman guru tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar dengan pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Tentunya sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan, tidak luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau termasuk bujukan moral. Nah, untuk mengetahuinya kita dapat melakukan langkah awal untuk mengidentifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang kita hadapi ini adalah benar dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya, mulai kapan kita akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Kemudian catat rencananya sehingga itu tidak terlupakan. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah yang ada di dalam modul ini. Yaitu yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang akan terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan data, fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Di sini ada uji legal, ada uji regulasi profesionalitas, ada uji intuisi, ada uji halaman depan koran, dan ada uji panutan atau idola. Kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Selanjutnya investigasi opsi trilema. Yang kedelapan adalah buat keputusan. Yang kesembilan adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kemudian melalui semua materi yang telah dipelajari dalam modul ini, diharapkan guru mampu membuat kesepakatan yang bersifat positif sehingga membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Kemudian seseorang yang menjadi teman diskusi saya untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil ini tepat atau efektif. Yang saya akan lakukan yaitu meminta rekan untuk mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah, tentunya adalah kepala sekolah serta rekan-rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah.
Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak berpihak sebelah, karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Kemudian pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak atau antara dua opsi yang ada dalam pilihan yang tepat dan benar, sehingga tidak merugikan salah satunya. Dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien, sebagai seorang pemimpin pembelajaran maka sangat penting untuk mempraktekkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan suatu keputusan. Dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, yaitu instansi pendidikan. Dilema etika adalah sebuah kasus yang sangat berat yang sering kita hadapi dari setiap kejadian. Ketika dilema etika itu datang dan harus kita hadapi, maka kita akan selalu ada nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya, namun bertentangan dengan cinta, kasih sayang, perhatian, kebenaran, kebebasan, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, serta suatu penghargaan akan kehidupan. Demikian pula sebaliknya ketika dihadapi pada situasi bujukan moral. Bujukan moral di sini adalah benar melawan salah. Artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, jika salah dengan alasan baik apapun tentang kejadian tersebut, maka tetap saja bernilai salah. Contohnya pada saat ulangan, ujian, kemudian pengerjaan tugas, walaupun tujuannya untuk mendapatkan nilai yang bagus dan tentunya merupakan hal yang baik, namun tetap saja itu adalah salah. Sebagai guru, kita mungkin pernah mengalami situasi dilema etika. Saat hal ini terjadi, ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran dan keadilan, kebebasan dan persatuan, toleransi dan tanggung jawab, serta penghargaan akan hidup, yang semuanya itu dikenal sebagai paradigma dalam mengambil keputusan. Secara umum, paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika itu ada 4, seperti yang pertama adalah individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian prinsip pengambilan keputusan ini ada 3. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, yaitu end-based thinking, ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, yaitu rule-based thinking, menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli, yaitu care-based thinking, yaitu prinsipnya lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingini mereka lakukan kepada Anda. Dengan kepedulian terhadap sesama, kita akan menjadi lebih peka dan bersimpati. Semoga dengan sharing ke rekan-rekan, mereka juga dapat mengambil keputusan dengan menggunakan 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip pengambilan keputusan yang bisa diterapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mengambil keputusan yang bijak dan mengandung nilai kebaikan bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.